Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial uji Wilcoxon dengan SPSS. Uji Wilcoxon merupakan uji dan parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan min antara dua kelompok yang berpasangan. Uji Wilcoxon merupakan alternatif dari uji Paired Sample T-Test apabila data tidak berdistribusi normal. Karena di dalam uji Paired Sample T-Test diharuskan data kita berdistribusi normal. Nah, apabila data kita tidak berdistribusi normal, maka solusinya ataupun alternatifnya adalah uji Wilcoxon. Nah, di sini ilustrasinya. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas strategi pembelajaran metode diskusi terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi. Dari satu kelas hanya diambil sampel 10 siswa dan dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran metode diskusi. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan strategi pembelajaran metode diskusi. Sedangkan HA-nya ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan strategi pembelajaran metode diskusi. Ini nilainya, datanya. Teman-teman copy aja data yang sebelum dan sesudah, fullnya ya. Ini langsung, nah ini sudah saya copy. Kemudian ke variable view, name ini kita buat sebelum, dan yang di bawahnya sesudah. Kemudian ke data view, kita pilih analyst, non-parametric test. Kita pilih yang ini, yang nomor 2 dari bawah teman-teman, tandanya ini, klik. Nah, ini saya hapus, keluarkan dulu. Nah, nanti ini klik di sebelum, pindahkan ke sisi kanan, yang sesudah pindahkan ke sisi kanan, kemudian diconteng Wilcoxon. Di sini kalau teman-teman mau pakai deskriptif juga boleh. Nah, kemudian pilih OK. Nah, sebenarnya nilai yang kita perlukan adalah nilai rank dan nilai tes statistik teman-teman. Ini di copy teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini apakah makna daripada negatif rank, positif rank, dan TIS teman-teman. Ini ada keterangan. Negatif rank artinya hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi sebelum diterapkan strategi pembelajaran metode diskusi lebih tinggi dibandingkan sesudah menggunakan strategi pembelajaran metode diskusi. Ini juga ada keterangan, ini ada pangkat A, menandakan nilai sesudah lebih kecil dibandingkan sebelum. Nah, kalau positif rank, nilai sesudah lebih besar dibandingkan nilai yang sebelum. Artinya, hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi setelah diterapkan strategi pembelajaran metode diskusi lebih tinggi dibandingkan sebelum menggunakan strategi pembelajaran metode diskusi. Dan yang pangkat C menandakan nilai sebelum dan sesudah sama. Adapun TIS-nya adalah hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi sebelum dan sesudah menggunakan strategi pembelajaran metode diskusi nilainya sama saja teman-teman. Nah, ini penjelasannya. Ini N ada angka 2 menandakan bahwasanya terdapat 2 siswa yang nilai mata pelajaran ekonomi sebelum diterapkan strategi pembelajaran metode diskusi, nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan sesudah menggunakan strategi pembelajaran metode diskusi. Nah, artinya sebelum dan sesudah diterapkan metode diskusi, ada 2 mahasiswa yang mengalami penurunan nilai. Dan penurunannya sebesar 6,50 teman-teman. Nah, sedangkan yang saya blok warna hijau, ada 6, ada angka 6, maknanya terdapat 6 siswa yang nilai mata pelajaran ekonomi sesudah diterapkan strategi pembelajaran metode diskusi nilainya lebih tinggi, artinya ada peningkatan nilai dibandingkan sebelum diterapkan metode diskusi. Dan ranknya adapun peningkatannya sebesar 3,83 teman-teman. Dan TIS ini angka DN-nya adalah 2, maknanya ada 2 siswa yang nilainya sebelum dan sesudah diterapkan strategi pembelajaran metode diskusi, nilainya sama saja teman-teman. Ini penjelasannya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat T statistik ya. Kita copy.
Ini dia. Nah, di sini nilai signifikannya yaitu 0,483, lebih besar dibandingkan 0,05. Artinya HA ditolak dan H0 diterima. Artinya, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan strategi pembelajaran metode diskusi. Nah, seperti inilah tutorial uji Wilcoxon dengan SPSS. Sangat mudah, bukan teman-teman? Nah, untuk tutorial-tutorial lainnya akan saya bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.